Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Lili Suaidah, dan rekan saya Siti Aulia Nurseha dan juga Ahmad Saiful Rosidin ingin mempresentasikan perbandingan pendidikan negara Malaysia dengan Inggris. Malaysia dengan Inggris, meskipun keduanya terhubung secara historis melalui era kolonial, sistem pendidikan yang mereka bangun kini memiliki karakter yang sangat berbeda. Mari kita telaah bersama ya, dari struktur, kurikulum, kualitas guru, hingga tantangan yang mereka hadapi di era modern ini. Dua negara, dua sistem. Sebelum masuk ke perbandingan detailnya, penting untuk memahami filosofi dasar masing-masing sistem. Malaysia menganut sistem pendidikan terpusat, artinya Kementerian Pendidikan memegang kendali penuh atas kurikulum dan standar nasional. Ini dirancang untuk menjaga kesatuan dalam masyarakat yang multikultural. Wajib belajar berlaku selama 11 tahun dari usia 6 hingga 17 tahun. Nah, Inggris sebaliknya menerapkan sistem yang lebih terdesentralisasi. Sekolah-sekolah diberi otonomi tinggi untuk mengatur pendekatan pengajaran mereka. Wajib belajar bahkan diperpanjang hingga usia 18 tahun, mencerminkan komitmen kuat terhadap pendidikan lanjutan. Inggris dikenal dengan standar akademik yang sangat ketat dan kurikulum berbasis kompetensi yang mendorong berpikir kritis. Struktur sistem pendidikan. Kalau kita lihat strukturnya, keduanya itu punya jalur yang relatif mirip. Namun dengan penamaan dan durasi yang berbeda. Di Malaysia, anak memulai pendidikan dari prasekolah, dilanjutkan ke sekolah dasar selama 6 tahun. Lalu SMP 3 tahun, SMA 2 tahun, dan pra-universitas 2 tahun sebelum masuk perguruan tinggi. Di Inggris, jalur lebih ringkas. Namanya Prima School selama 5 tahun, Secondary School selama 5 tahun, kemudian Sixth Form atau College selama 2 tahun sebagai persiapan universitas. Yang menariknya, untuk jenjang perguruan tinggi, kedua negara menerapkan standar internasional yang sama. S1 ditempuh selama 3-4 tahun, S2 dalam 1-2 tahun, dan S3 minimal 3-4 tahun. S2 dalam 1. Nah, di sini ada kurikulum dan standar akademik. Salah satu perbedaan paling mencolok antara kedua negara tersebut yaitu kalau Malaysia itu menggunakan kurikulum standar nasional atau KSSR atau KSSM, ujian nasional UPSR, PT3 dan SPM. Sedangkan Inggris nasional kurikulum, ujian GCSE di usia 16 dan A-level di usia 18. Kedua negara menekankan literasi, numerasi, dan sains sebagai fondasi utama. Nah, mari kita lihat angka-angkanya secara nyata. Tingkat melek huruf Malaysia mencapai 96%, yaitu pada tahun 2023. Nah, angka ini sangat membanggakan bagi Malaysia karena adanya keragaman geografis dan demografis negara tersebut. Sedangkan Inggris, mereka memiliki lebih tinggi sedikit di angka 99%. Ya, hal ini yang mencerminkan infrastruktur pendidikan yang sangat matang. Kemudian kita lihat dari sisi anggarannya. Malaysia mengalokasikan sekitar 55 miliar ringgit per tahunnya untuk pendidikan. Sementara Inggris mereka menginvestasikan 103 miliar euro. Nah,
Tetapi perbedaan angka ini tentu dipenuhi oleh ukuran ekonomi masing-masing negara ya. Nah, namun yang penting kita cermati, yang penting kita amati adalah bagaimana efektivitas penggunaan anggaran tersebut dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Nah, kemudian kita lanjut di kualitas dan pelatihan guru. Tidak ada sistem pendidikan yang bisa berjalan tanpa guru yang berkualitas. Nah, di Malaysia, guru dilatih melalui Institut Pendidikan Guru atau IPG dengan rasio guru dan murid sekitar 1:15. Nah, pengembangan profesional ini dilakukan secara berkelanjutan dan ini bersifat wajib sebagai komitmen ya hal ini jelasnya sebagai komitmen yang patut kita apresiasi. Sedangkan di Inggris, setiap guru memiliki Qualified Teacher Status atau QTS, seperti sertifikasi profesional, sertifikasi profesi yang menjamin standar minimum kompetensi. Ya. Kemudian ini diawasi langsung oleh OSTID atau lembaga independen yang secara rutin mereka itu pasti mengevaluasi kinerja guru dan kualitas sekolah yang ada di Inggris. Nah, sedangkan rasionya guru dan murid itu di Inggris lebih tinggi sedikit ya, 1:16. Namun dengan sistem pengawasan yang lebih ketat. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil yaitu investasi pada guru bukan sekedar soal jumlah, tapi juga soal standar dan akuntabilitas. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan tinggi, pasti langsung di benak kita itu muncul Oxford atau Cambridge. Di Inggris memang memiliki beberapa universitas terbaik dunia, yaitu seperti itu. Oxford, Cambridge, dan Imperial College London. Nah, secara konsisten, mereka pasti menempati posisi teratas dalam berbagai peringkat global. Nah, tetapi ini datang dengan biaya yang tidak murah ya. Mereka biasa menghabiskan, mahasiswa domestik ya, mereka menghabiskan 9.250 euro per tahunnya. Dan di Malaysia tidak kalah membanggakan ya. Di Malaysia ada Universitas Malaya, ada Universitas Putra Malaysia, ada Universitas Kebangsaan Malaysia, yang telah termasuk juga dalam peta peringkat universitas dunia. Tetapi di negara Malaysia mereka memiliki kelebihan, yaitu biayanya jauh lebih terjangkau dan pemerintah menyediakan skema pinjaman studi melalui PT-PTN atau Perbadanan Tabung Pendidikan Tingkat Nasional. Nah, kedua negara ini juga aktif menarik mahasiswa internasional menjadi kampus-kampusnya sebagai pusat pertukaran ilmu dan budaya global. Ya, selanjutnya mengenai analisis statistik peringkat internasional PISA pada tahun 2022. Ya, ini kategori mengenai antara Malaysia dan Inggris. Inggris secara konsisten mengungguli Malaysia dalam kategori ketiga kategori PISA 2022. Malaysia masih berupaya meningkatkan standar melalui reformasi kurikulum dan investasi teknologi pendidikan. Skor rata-rata yaitu OECD matematika 472, membaca 476, dan sains 485. Jadi Malaysia lebih unggul daripada Inggris dalam kategori tahun 2022. Tantangan yang dihadapi yaitu Malaysia, kesenjangan kualitas kota antara kota dan desa, terus penguasaan bahasa Inggris masih rendah, keterbatasan infrastruktur digital. Inggris ketimpangan sosial dalam prestasi akademik,
krisis kekurangan guru di beberapa wilayah, tekanan mental pada siswa meningkat. Tantangan bersama yaitu adaptasi teknologi pasca pandemi. Yang kedua, mempersiapkan siswa untuk ekonomi digital. Dan yang selanjutnya, menjaga kesetaraan akses pendidikan. Jadi semuanya itu kita ambil kesimpulan kedua-duanya mengalami kendala yang sama, yaitu teknologi antar desa maupun antar kota. Dan yang kedua, literasi siswa untuk ekonomi digital masih sangat minim untuk kedua belah negara. Dan yang ketiga yaitu yang menjadi kendala bersama, yaitu kesenjangan kesetaraan antara kota dan desa. Itu tentunya kita hadapi bukan hanya di Malaysia dan di Inggris saja, melainkan di negara kita juga, Indonesia pun seperti itu. Ya, alhamdulillah kita sudah di sesi kesimpulan, yaitu kesimpulan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama yaitu standar kurikulum yang kuat itu menjadi fundamental, menjadi dasar, menjadi asas bagi setiap negara yang harus diterapkan di setiap sekolah, lembaga pendidikan manapun. Yang pertama adalah kurikulum yang kuat. Kurikulum yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi. Ini mengenai menyesuaikan negara masing-masing, yaitu misalnya Inggris ya kompetensi ala Inggris, terus yang kalau Malaysia kompetensi ala Malaysia, yang dapat menjadi acuan reformasi pendidikan. Terus yang kedua, investasi pada guru. Yang tentunya di sini kita membahas tentang investasi leher ke atas, yaitu tentang ilmu, pengetahuan, knowledge. Kualitas guru adalah kunci pelatihan berkelanjutan dan standar sertifikasi yang ketat penting bagi kedua negara. Yang ketiga ini adanya kolaborasi global, pertukaran pelajar, riset bersama, dan berbagai praktik terbaik dapat meningkatkan mutu pendidikan kedua negara. Ya, cukup sekian dari kelompok kami dari kelompok kelima yang terdiri dari Lilis Suaida, Aulia Nurseha, dan bersama saya Ahmad Saiful Rosidin mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, menjadi tugas ujian nasional yang bisa mendapatkan nilai untuk kami dan mendapatkan amal jariah bagi teman-teman yang menontonnya. Sekian, terima kasih.